Selamat sore anak-anak. Selamat sore para guru. Pimpin doa dulu. Siapa yang dengan kesediaan hati? Terima kasih. Sudah. Saya absensi dulu ya. Berapa orang yang tidak hadir? Dua. Siapa-siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir kalau Oke, keterangannya kenapa? Saya minta maaf. Di Laci meja kalian sudah diperhatikan bahwa kursi dalam bersih. Baik. Kalau ada sampah, tolong diangkat. Tidak ada? Baik, jadi motivasi. Ada ketua kepala yang menyatakan bahwa suatu bangsa yang tidak mengetahui usulnya, latar belakangnya itu sama seperti sebuah pohon tanpa. Kenapa demikian? Karena ketika mengetahui identitas bangsa dan negara tersebut, maka kita mengetahui siapa kita sebenarnya. Dan hari ini juga kita akan belajar yang berkaitan dengan identitas atau jati diri bangsa ini, yang nantinya dalam proses kalian akan siap? Siap. Kita bersama 3 kali. 2, 3, 4. Gambar apakah ini? Ini lokasinya di mana? Apa yang kalian lihat? Gedung apakah ini? Ada yang lain? Iya. Kenapa sampai ada yang naik di atas gedung MPR? Siapa mereka? Menurut Mahasiswa. Oke, baik. Berikutnya. Ini peristiwa apa? Nah, peristiwa demo ini juga yang dipimpin oleh mahasiswa. Ini sebagai sebuah atau sebagai penggerak, motor penggerak dari sebuah kejadian penting. Cukup banyak, mulai dari Sumpah Pemuda itu mahasiswa, proklamasi juga pemuda, dan bahkan sampai ke momen ini pun juga ini adalah mahasiswa. Pemuda, kalian semua berarti kalian ini adalah pemimpin-pemimpin masa depan nantinya yang akan melihat bahwa negara dan bangsa ini seperti apa situasinya, itu kalian kritis. Seperti yang sekarang juga kan? Baik. Untuk selanjutnya, materi kita ini adalah tentang reformasi. Reformasi kapan? Mulai dari tahun 1998. Ya. Jadi peristiwa apakah itu? Lengsernya siapa presidennya? Soekarno. Oke, kenapa sampai dia lengser? Berarti ada penyimpangan. Ada kesalahan yang dibuat pada masa Orde Baru. Oke, silakan kau. Di halaman. Saya lihat posisinya dulu. 147. Sudah? Oke, kali ini kita akan belajar tentang kenapa sampai reformasi itu harus muncul di Indonesia. Apa itu reformasi? Kita mulai yang pertama dulu. Ya, ini sebab berakhirnya Orde Baru. Kenapa Orde Baru itu berakhir? Karena ada KKN, kosongnya mental para pelaksana pemerintah, aparat keamanan dan pelaku ekonomi, dan ini nanti menuntut perubahan apa? Karena dikuasai ekonomi kita itu dikuasai oleh orang yang ada juga KKN
ini tuh bukan budaya ternyata, tetapi korupsi dan dan juga ada ketidakadilan. Ketidakadilan dalam berbagai bidang, misalnya bidang sosial, hukum, politik, ekonomi, dan kepercayaan. Keempat ini yang nanti kalian ada dalam bentuk kelompok. Nah, kalau mungkin sudah dari minggu lalu ya sudah dibentuk. Ini kalian bentuk lagi dalam bentuk. Oke, apa itu reformasi? Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bertanah air dengan kembali menjalankan undang-undang dan Pancasila sebagaimana. Kenapa kita kembali kepada Pancasila dan undang? Karena ada penyimpangan seperti yang tadi. Jika kalian lihat faktor penyebab reformasi itu ada politik, hukum, ekonomi, dan kepercayaan. Nah, saya sudah buat kelompok dan sudah ada LKPD dan materi kajiannya. Saya bagi dulu nanti baru jelas. Ini kelompok politik. Mana kelompok politik? Kelompok 1. Kelompok ekonomi. Kelompok hukum. Dan kelompok kepercayaan. Itu sudah ada LKPD, materi kajian. Masing-masing kelompok, perhatikan, masing-masing kelompok akan menuntaskan pekerjaan dengan menciptakan produk di akhir pekerjaan dan nanti dipresentasikan. Ini LKPD-nya ini membuat masing-masing kelompok punya beda, materinya sama, pekerjaannya beda. Karena saya memakai PJPL, berarti ada produk yang harus diselesaikan. Contoh, kelompok 1 ini kelompok politik. Kelompok politik apa yang harus dibuat? Hanya desain. Nanti kerjanya pada LKPD. Ya. Kelompok ekonomi. Ada materi kajiannya, LKPD. Ya, kalian buat dalam bentuk kamus. Siap? Paham kok? Jadi diperhatikan, materinya dibaca, lalu nanti lihat istilah-istilah ekonomi yang membuat perubahan dalam masa ini. Nanti dilihat. Tidak harus sama saja. Ekonomi yang mana? Kelompok 3 tentang hukum. Nah, ini orang hukum. Banyak ketidakadilan. Jadi kalian nanti membahas, lalu buat produk yang hasilkan nanti adalah kopi digital dalam angka apa? Ya, bisa sesuatu yang bersifat dalam hal. Dan kelompok terakhir kepercayaan ini buatnya tentang video dengan upload kepercayaan untuk siap. Yang harus diupload di medsos. di sekolah boleh, terserah. Paham? Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Paham? Baik, saya kasih kesempatan kelompok kerja selama 15 menit. Cukup 15 menit waktu bisa? Bisa, Bu. Jadi kalian sudah mendapat temanya apa masing-masing kelompok, lalu pikirkan dalam kelompok bersama-sama apa saja siapa yang menyelesaikan produk. Kasih kesempatan sebanyak 15 menit cukup. Setelah nanti presentasi. Oke? Silakan kerja. Nanti masing-masing kelompok boleh doang ya untuk presentasi pekerjaan. Jadi stop.
mendengar apa yang saya bilang? Kau lihat dulu. Lihat, baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ribu, bukan ribu. Ulang, pelan-pelan. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan presentasi kelompok sesuai dengan topik yang ada pada kelompok. Jadi mulai dengan itu dulu, ekonomi, hukum, kepercayaan. Siap? Silakan kelompok kepercayaan perwakilannya. Ya, saat ini kami kelompok politik dengan Produknya bilang dulu. produknya tentang desain. Jadi, saya kami kerjakan itu tentang desain politik dan saat ini saya akan menjelaskannya. Jadi, krisis politik adalah sebuah peristiwa darurat di mana kebijakan atau langkah yang diambil oleh pemimpin maupun pemerintah tidak merubah masalah yang dihadapi organisasi atau negaranya menjadi lebih baik. Baik, kita kenalkan kelompok 2 yaitu kelompok ekonomi dengan kelompok mereka adalah kamus. Silakan kelompok 2. Baiklah teman-teman, jadi di saat ini produk yang kami hasilkan adalah kamus. Jadi di sini kamusnya kami susun berdasarkan abjad. Tapi perlu kita ketahui bersama kalau tidak semua abjad itu dia terdapat dalam kamus yang kami buat. Hanya beberapa abjad saja yang kami pergunakan. Baik, untuk tidak membuat waktu, kita akan masuk untuk abjad yang pertama yaitu abjad A. Untuk abjad A ini, kata yang kami gunakan adalah kata anjlok. Ingat teman-teman, jika kita telusuri dalam kamus bahasa Indonesia, kata anjlok ini memiliki makna yaitu turun dari posisi semula. Anjlok yang kami bahas di sini adalah anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, bila teman-teman, anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar ini disinyalir merupakan faktor utama terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Anjloknya nilai rupiah ini terjadi dikarenakan adanya sistem devisa yang bebas tanpa pengawasan yang memadai, sehingga membuat banyak pihak yang melakukan transaksi valuta secara sembarangan tanpa mempertimbangkan risikonya. Untuk abjad yang kedua yaitu abjad I. Di sini mohon maaf karena kelompok kami sudah terlanjur menulis dan langsung menempel hanya pada tas. Abjad yang kedua yaitu I yang mempunyai judulnya yaitu IMF atau kepanjangannya itu International Monetary Fund. Nah, kelompok Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan bertanya sebenarnya, yaitu bagaimana dampak krisis kehidupan ekonomi bagi bangsa dan negara. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saat ini saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Saya silakan. Baik, dari pertanyaan yang diberikan, apa sih dampak yang dirasakan suatu negara ketika mengalami krisis ekonomi? Jadi sebenarnya ada berbagai dampak, tapi di sini salah satunya yang kami ambil adalah PHK atau pemutusan hubungan kerja. Kenapa? Karena banyak perusahaan yang dipastikan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut tidak memiliki cukup uang untuk memberikan gaji kepada karyawan mereka. Nah, setelah di PHK dapat dipastikan angka pengangguran akan semakin meningkat dan juga dipastikan akan meningkatnya angka kemiskinan. Baik, terima kasih Pak yang sudah memberikan jawaban. Apakah kelompok Bapak sudah bisa menerima? Baik, sekian dan terima kasih. Ikut kelompok. Saat ini kami akan mempresentasikan
hasil penelitian dan saat ini produk yang kami buat adalah kalian bisa lihat ada slide yang mengatakan ada saja. Jadi dari para guru di sini kami menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya reformasi di bidang hukum yaitu krisis hukum. Jadi untuk komit yang sudah ditampilkan di fokus di sini kami hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Di sini kami menjelaskan tentang krisis hukum. Jadi Orde Baru hanya terjadi ketika keadilan di bidang hukum dalam kekuasaan kehakiman berdasar pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya memiliki kekuasaan yang berbeda terlepas dari kekuasaan eksekutif, sehingga sering terjadi rekayasa dalam proses pengadilan. Dengan demikian, pengadilan sulit terwujud bagi rakyat sebab hukum harus melayani penguasa. Krisis hukum pada masa Orde Baru juga tercermin dari berbagai praktik pelanggaran HAM, antara lain berupa pembunuhan, penyiksaan, penculikan, dan penghilangan secara paksa. Ya teman-teman, beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa itu seperti pemberlakuan daerah operasi militer atau DOMI, organisasi Papua Merdeka Papua atau OPM, dan juga ada penculikan dan pembunuhan untuk tragedi Trisakti dan tragedi Semanggi. Ada juga penjarahan dan pembakaran toko-toko milik pengusaha Tiongkok, dan ada juga pemerkosaan dan pembunuhan wanita Tiongkok. Jadi teman-teman, sekian dari presentasi kami. Di sini kami memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok yang ingin memberikan pertanyaan, tanggapan maupun saran. Untuk kelompok yang pertama, apakah ada tanggapan, saran maupun pertanyaan? Kami silakan. Oke, baik. Kelompok kedua, kami silakan. Apakah ada? Dan yang terakhir, kelompok 4. Apakah ada pertanyaan, tanggapan maupun saran? Jika tidak ada yang bertanya maupun memberikan saran, sekian dari hasil presentasi kami. Oke, kita berikan kelompok terakhir. Ya, ini kepercayaan. Pihak luar negeri terhadap Indonesia. Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan presidenisme. Tidak membuat pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, Menegakkan pelaksanaan dan sistem peradilan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak pada kelompok baru memberikan krisis seperti ini. Krisis ini akhirnya berujung pada diturunkannya Soeharto dari kursi kepresidenan yang juga merupakan tanda berakhirnya Orde Baru. Tidak percaya masyarakat dalam meminta pemerintah dari praktik KKN. bidang parlemen, kehakiman, biasa, perbankan, serta peradilan pemerintahan yang segera berlangsung semua. Akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, banyak perhatian kepemimpinan yang tidak selalu stabil, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan juga banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah dan bisnis masih terjadi. Baik, 4 kelompok sudah ya. Jadi bisa dipahami presentasi dari kelompok. Jadi kalau di kelompok politik itu intervensi pemerintah karena mengakibatkan demokrasi yang biasanya kita bilang itu dihindari oleh rakyat tidak semestinya kita diatur. Begitu juga dengan ekonomi,
ada KKN, ada inflasi, utang, lebih banyak itu di dunia. Kelompok hukum, ini ketidakadilan, ketidakmampuan pemerintah, karena banyak sekali kasus pelanggaran HAM, seperti yang tadi dibilang investasi, mandi, apalagi. Nah, oke. Dan kepercayaan tadi dalam bentuk video dan ini sudah di-upload ternyata di medsos, di YouTube sekolah ternyata. Jadi apa keren. Jadi semuanya ini berhubungan. Jadi antara politik, hukum, ekonomi, kepercayaan itu penyebab awal reformasi muncul di Indonesia. Sampai sekarang reformasi masih diperjuangkan? Masih kasih. Tahun 8 sampai hari ini itu ada reformasi. Oke, kita berikan apa namanya? Dengan luar biasa bahkan sampai ke pantai. Perjuangannya keren. Kelompok sana juga dengan membuat kamus terus update sesuai dengan apa yang mereka temukan pada materinya luar biasa. Saya apresiasi kelompok. Paham semuanya? Paham. Oke. Untuk kita dalam kegiatan itu tadi sudah dalam proses masukan dulu sudah selesai dan kita ada nanti pada evaluasinya itu adalah bentuk soal saya. Pada lembaran soal evaluasi. Waktu mengerjakan tutup buku kan bedanya. Materialnya juga itu silakan kerja, jangan lupa tulis. Bukuan. Oke, sambil kalian sudah selesai dengan evaluasi, kita masuk kepada kesimpulan. Berdasarkan penjelasan dan hasil audit tadi yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok, siapa yang bisa memberikan kesimpulan karena proses pembelajaran tentang materi yang disampaikan oleh masing-masing kelompok? Silakan, siapa? Oke, halo, silakan. Jadi untuk proses pembelajaran kita hari ini tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia di masa awal reformasi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pada awal reformasi masih banyak terjadi krisis-krisis di berbagai bidang, baik di politik, ekonomi, hukum, dan kepercayaan yang menjadi tantangan besar bangsa Indonesia. Dan diperburuk lagi dengan kurs
rupiah terhadap dolar sangat rendah, dan juga praktik-praktik KKN yang membuat krisis kepercayaan semakin meningkat. Saya akan membagikan lembaran observasi terhadap proses yang tadi kita sudah beri. Ini dijawab. Ada nanti 3 lembaran. Ada survei, observasi, dan juga ada refleksi. Refleksi nanti yang terakhir. Saya bagi dua dulu. Karena ada satu lembaran refleksi. Nah, setelah itu, yang berikut ini kita ada dalam refleksi. Jadi refleksi ini pertanyaannya, kalau nanti kalian mengisi di sini tidak perlu ada nama. Yang pertama, bagaimana pembelajaran hari ini senang atau tidak? Siapa yang menjawab? Karena menunjuk ya, benar. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari sini saya akan mewakili kelompok saya memberikan refleksi mengenai proses pembelajaran. Jadi menurut saya, proses pembelajaran di hari ini sangat menyenangkan karena dibagi dalam beberapa kelompok dan juga bisa mendapatkan materi yang betul memuaskan. Apalagi materinya yang sangat menarik untuk anak muda seperti kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana peristiwa awal reformasi dan faktor-faktor reformasi seperti krisis politik, ekonomi, hukum, dan kepercayaan publik. Supaya menghasilkan produk, tapi semakin semangat dan melatih kesadaran. Dan untuk kelompok yang paling, ini ada pertanyaannya, yang paling keren, yang paling bersemangat, yang punya perjuangannya paling luar biasa dalam produk, saya berikan banyak betul yang bilang, dia tadi jawab luar biasa ya. Tetap semangat ya. Iya. Minggu depan baru dapat hadiah. Saya sudah lihat kelompoknya harusnya. Selesai kita pesan ini, untuk menutup pembelajaran hari ini, saya minta 10 orang kita menutup. Silakan. Tempo. Ayo tempo, pimpin doa, menutup. Jadi teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai dalam proses belajar mengajar. Kiranya apa yang tadi kami belajar, kami bisa mengerti dan bisa menjadi berkah bagi masa depan kami. Amin. Terima kasih Ceko. Ya, sekian proses kita hari ini. Terima kasih dan sudah luar biasa materi yang hebat. Tetap tingkatkan untuk pertemuan selanjutnya dan selamat. Selamat sore para guru. Kumpul buku dulu, kumpul buku. Yang tadi dia kembali taruh di meja.